Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brilizan Akaruzmar dengan NIM 1212020050, kelas PAI 4B. Di sini saya akan menjawab mengenai soal UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama. Saya bacakan ya. Anda sudah mempelajari filsafat pendidikan Islam. Coba Anda jelaskan apa saja manfaat mempelajari filsafat pendidikan Islam, mengapa filsafat pendidikan Islam perlu dikaji, dan jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, menurut saya manfaat dari filsafat pendidikan Islam adalah sebagai fondasi dalam mendalami ilmu-ilmu kependidikan menurut perspektif Islam. Lalu yang kedua, menurut saya, filsafat pendidikan Islam perlu dikaji karena sebuah tatanan pendidikan, dalam hal ini yaitu pendidikan Islam, memerlukan sebuah penjelasan tentang hakikat-hakikat dari ruang lingkup pendidikan. Dan peran dari filsafat di sini adalah jalan untuk menjelaskan ruang hakikat-hakikat dari ruang lingkup tersebut. Lalu, filsafat pendidikan yaitu merupakan kajian filosofis mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran agama Islam. Lalu nomor 2, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam dan jelaskan filsafat pendidikan dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau dari ruang lingkupnya, filsafat pendidikan Islam meliputi aspek-aspek yaitu tujuan pendidikan, kurikulum, pendidik, peserta didik, ada metode, ada evaluasi, dan lingkungan dari pendidikan itu sendiri. Kalau secara epistemologis, filsafat pendidikan Islam adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang prosedur-prosedur dalam memperoleh filsafat pendidikan, dan juga memperoleh filsafat pendidikan Islam dengan cara mengkaji pada wahyu dan fenomena dari alam semesta gitu. Sedangkan kalau dari aksiologi, filsafat pendidikan Islam tuh kayak berkaitan dengan nilai-nilai tujuan, target yang akan dicapai dan di dalam pendidikan Islam. Kalau dari ontologi, filsafat pendidikan Islam itu berusaha kayak menjawab tentang hakikat alam, yang artinya tuh kayak dalam proses pendidikan tuh kayak memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan. Lalu nomor 3, Islam memberi tuntunan untuk membentuk sebuah tata kehidupan yang menghargai terhadap sesama makhluk ciptaan Allah, berdasarkan pada keyakinan yang dilaksanakan dalam perkataan, perbuatan, sampai pada tingkat ketakwaan dengan kepribadian yang baik kepada sesama manusia. Menurut pandangan Anda, bagaimana filsafat pendidikan Islam dalam membentuk para peserta didik dengan nilai religiusitas seperti yang diajarkan dalam konsep Islam? Ya, kalau menurut saya upaya filsafat pendidikan Islam gitu dalam bentuk peserta didik yang religius itu dapat dilihat dari aspek epistemologis yang tadi, yang dimana dalam aspek epistemologisnya tersebut yang tadi saya sebutkan, filsafat pendidikan Islam tuh mengkaji pada wahyu dan fenomena alam. Nah, itu ada sebuah keterkaitan. Nah, jadi dengan upaya itu, maka si peserta didik itu diharapkan dapat membentuk religiusitas terhadap Islam gitu, karena dalam Islam pun menggabungkan antara bagaimana keberlangsungan hidup antara manusia dan alam. Lalu yang keempat, soalnya saya bacakan ya. Kultus individu dan fanatisme kelompok dalam sebuah tatanan sosial masyarakat merupakan cara seseorang dalam menjalankan agamanya. Memang, menurut pandangan Anda, bagaimana sikap seorang pendidik dalam mengaktualisasi nilai yang terkandung dalam agama yang bisa mengantisipasi pengaruh negatif dari pengkultusan dan fanatisme? Memang beberapa tahun belakangan ini kita dapat melihat banyak sekali sekelompok orang yang emang mengkultuskan atau bahkan memfanatikan gitu aliran kelompok ajaran agama masing-masing gitu.
Dan menurut saya dalam hal ini upaya seorang pendidik itu dalam mengaktualisasikan nilai Islam dalam menafikan efek negatif dari pengkultusan dan fanatisme itu adalah dengan upaya memberi pemahaman dan juga bagaimana konsep pengkultusan dan fanatisme Islam yang benar-benar komprehensif. Jadi kita selaku tenaga pendidik itu emang kita harus memberi pemahaman bagaimana sih konsep pengkultusan dan konsep fanatisme dalam ajaran Islam itu kayak gimana, yang benar-benar yang benar-benar real gitu, dan memang komprehensif. Yang diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam perspektif Islam tersebut ya dapat diaktualisasikan dengan baik oleh para peserta didiknya. Begitu. Lalu yang kelima, kesulitan dalam kehidupan sosial membuat masyarakat Indonesia cenderung mengabaikan moralitas dan ajaran agama dalam mencukupi keperluan dari aspek ekonomi mereka, terutama pada krisis dan resesi global seperti sekarang ini. Menurut Anda, bagaimana idealnya sikap seorang pendidik dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Memang ketika kita lihat gitu masyarakat khususnya di Indonesia gitu ya pada belakangan ini memang dari segi ekonomi mereka tuh cenderung menafikan bagaimana moralitas dan ajaran agamanya, sehingga apapun akan dilakukan demi tercapainya sebuah keinginan gitu ya. Dalam hal ini dalam aspek ekonomi gitu. Kalau menurut saya ya balik lagi, yaitu kita sebagai tenaga pendidik itu memberi pemahaman, memberi pengajaran bagaimana seharusnya moralitas dan ajaran agama itu dalam menuntun manusia menjalani kehidupan bersosial dan berekonomi. Dan memang hal tersebut menjadi tantangan pendidik Islam gitu ya dalam menjalankan tuntunan ajaran agama Islam. Ya, maka dari itu si pendidik itu harus memperjuangkan moralitas dan ajaran agama terhadap masyarakat yang melupakan atau bahkan menentang gitu terhadap moralitas sama ajaran agama. Yang kelima, Tuhan telah menyiapkan alam semesta untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya guna menjaga kesinambungan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemanfaatan atau eksploitasi alam secara berlebihan akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Bagaimana Islam menyikapi masalah interaksi manusia terhadap alam semesta melalui jalur pendidikan Islam? Kalau menurut saya memang hal ini menjadi sebuah dilema ya, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang mana berarti manusia itu diwajibkan untuk menjaga gitu ya bagaimana keberlangsungan hidup makhluk hidup di alam semesta, khususnya di muka bumi gitu ya. Sedangkan ketika bertambahnya populasi manusia, seakan-akan alam muka bumi itu seakan-akan menjadi tereksploitasi, sehingga memang memberikan dampak buruk gitu kan bagi masyarakat, apalagi bagi sesama makhluk hidup lainnya. Jadi di satu sisi memberikan fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala teh, tapi di sisi lain fasilitas itu kayak seakan-akan digunakan secara berlebihan gitu, karena memang kebutuhan manusia yang cenderung sangat banyak, maksudnya emang yang amat sangat banyak gitu. Lalu ketika Islam menyikapi hal tersebut, ya Islam pun memberikan berbagai pengajaran, memberikan pemahaman bagaimana manusia tuh seharusnya menjaga alam gitu ya, menjaga muka bumi ini, seperti jangan merusak apa yang ada di muka bumi, lalu janganlah bersikap rakus gitu, karena apa yang saya lihat gitu ketika emang manusia memiliki sifat rakus, maka memang apapun yang manusia inginkan itu pasti akan dikejar hingga memenuhi apa yang ia inginkan, dan hal tersebut bisa dibilang pasti akan menimbulkan efek negatif terhadap makhluk hidup lainnya. Ya barangkali segitu jawaban dari soal UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan
manajemen lembaga pendidikan Islam. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.